The Lost City of Atlantis. Di manakah keberadaannya? Saksikan terus di Tusi Story. Welcome back to Tusi Story. Di mana ada Tusi, di situ ada story. Oke guys, di story kali ini aku akan membahas tentang sebuah kota yang hilang di telan laut, yaitu Atlantis. Atlantis adalah sebuah kota yang pernah ada, yang kehidupannya sangat maju dan juga sangat modern guys. Tapi tiba-tiba kota ini menghilang dalam satu malam dan terendam di dasar laut. Nah, banyak banget guys teori di seluruh dunia yang membahas tentang Atlantis. Teori-teori ini mencoba untuk mengungkap kebenaran dari kota yang hilang ini dan juga menemukan lokasi sebenarnya. Tapi, apakah memang Atlantis ini benar-benar ada? Dan kalau ada, kira-kira ada di mana ya? Daripada penasaran, mendingan langsung aja kita mulai ceritanya. Tapi guys, seperti biasa, terus dukung channel aku dengan klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya, biar kalian semua tahu kalau aku upload video baru. And now, let the story begin. Atlantis pertama kali disebutkan oleh Plato, yaitu seorang filsuf Yunani sekitar 2400 tahun yang lalu dalam tulisannya yang berjudul Timaeus dan Critias. Basically tulisannya ini adalah sebuah cerita dialog antara dua orang yang bernama Timaeus dan juga Critias. Nah, di dalam cerita tersebut disebutkan ada kota Atlantis yang digambarkan besarnya ini lebih besar dari negara Libya dan juga negara-negara Asia kecil jika digabungkan menjadi satu. Kota Atlantis ini berlokasi di Samudra Atlantik, pas banget berada di luar Pillar of Hercules atau biasa dikenal sebagai Selat Gibraltar. Nah, kota Atlantis ini sendiri dijaga oleh dewa laut yang bernama Poseidon. Dalam ceritanya, Plato ini menggambarkan kalau alamnya Atlantis dikelilingi oleh gunung-gunung berapi, memiliki tanah yang subur, terus banyak sungai-sungai, dan juga banyak hewan eksotis terutama gajah dan juga banteng. Nah, pusat kota dari Atlantis ini merupakan sebuah pelabuhan yang terdiri dari cincin darat dan juga cincin laut. Lalu Plato juga menggambarkan peradaban manusia yang ada di Atlantis merupakan peradaban yang sangat maju guys. Pengetahuan dari para penduduknya ini sangat-sangat modern. Mereka tuh pemikirannya udah sangat maju dalam bidang seni budaya, maritim, dan juga teknologi. Pokoknya kayak Atlantis tuh digambarkan sebagai negara yang modern dan juga canggih. Nah, Plato menyebutkan kalau Atlantis ini ada jauh sebelum dia lahir, yaitu pada tahun 9000 sebelum Masehi. Namun pada suatu malam, Atlantis dilanda sebuah bencana yang membuat kota itu hancur dan akhirnya tenggelam ke dasar lautan. Nah, kalau kalian pernah lihat nih, banyak film-film yang menggambarkan kehidupan Atlantis di bawah laut. Mereka menggambarkan kalau kehidupan Atlantis tuh sangat modern, canggih, dan futuristik. Kenapa sih bisa kayak gitu? Karena ternyata guys, Plato ini juga menggambarkan kalau kehidupan manusia di Atlantis digambarkan seperti kerajaan yang powerful, kaya, canggih, dan sangat terdepan. Bahkan teori ini banyak diyakini oleh ahli sejarah karena ada beberapa penemuan yang diyakini itu adalah peninggalan dari Atlantis. Yang pertama, Antikythera. Antikythera adalah sebuah mesin yang ditemukan di dalam sebuah kapal karam yang diprediksi bahwa kapal ini berasal dari tahun 1000 sebelum Masehi. Nah, Antikythera sendiri ditemukan pada tahun 1901. Setelah diteliti guys, ternyata mesin ini memiliki beberapa roda gigi yang bekerja hampir sama seperti jam mekanik pada umumnya. Nih, jam yang seperti kita pakai saat ini. Dan diprediksi pada saat itu, alat ini adalah jam astronomi yang digunakan untuk mengkalkulasi posisi matahari, bulan, dan planet-planet. Gak cuma itu, Antikythera juga digunakan sebagai perangkat untuk mengkalkulasi kalender pada zaman tersebut. Nah, yang dibingungkan adalah Antikythera dinilai sebagai perangkat paling kompleks yang berasal dari zaman purbakala. Karena baru pada abad ke-14 manusia bisa membuat perangkat yang serupa. Nah, hal ini dapat membuktikan kalau Atlantis ini benar-benar negara yang canggih dan juga modern. Yang kedua ada penemuan logam orichalcum.
Di tahun 2015, para arkeologis menemukan 39 batang orichalcum dari sebuah bangkai kapal yang diperkirakan berasal dari tahun 600 sebelum Masehi. Nah, kalau kembali ke ceritanya Plato, dia menyebutkan kalau orichalcum adalah jenis logam yang banyak digunakan oleh Atlanteans atau orang-orang yang tinggal di Atlantis. Dan di dalam ceritanya Plato tentang Atlantis ini, dia menyebutkan orichalcum sampai 5 kali. Plato juga berkata kalau Atlanteans ini suka menambang logam-logam seperti orichalcum, emas, dan juga perak untuk menghiasi dinding dan juga kuil-kuil yang ada di Atlantis. Yang ketiga adalah penemuan batu jangkar. Ada seorang penyelam yang menemukan batu jangkar dan diprediksi batu jangkar ini berusia 3.500 sampai 4.000 sebelum Masehi. Dan diyakini jangkar yang berukuran 83 cm dan memiliki lubang di tengahnya ini merupakan sebuah bukti bahwa adanya dermaga yang ada di pelabuhan Atlantis, dan jangkar ini berasal dari sebuah kapal besar yang berlayar sekitar 4.000 tahun yang lalu. Nah, dari penemuan-penemuan ini, makin banyak teori yang menjelaskan bahwa Atlantis benar-benar ada. Dan berdasarkan cerita Plato, Atlantis ini memiliki teknologi yang sangat maju, kekayaan materi, dan juga militer yang sangat sempurna. Namun, karena kota ini terlalu sempurna untuk menjadi sebuah kota, penduduknya yang tadinya damai, aman, tentram, dan sejahtera, makin lama semakin serakah, banyak melakukan korupsi, dan mereka hanya terfokus dan mementingkan kehidupan di dunia. Sampai-sampai Atlantis dihancurkan oleh Poseidon, dewa yang tadinya menjaga Atlantis. Atlantis dihancurkan dengan berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan juga letusan gunung berapi. Nah, kalau emang banyak banget penemuan peninggalan Atlantis yang mengatakan kalau Atlantis benar-benar ada, sebenarnya Atlantis itu ada di mana sih? Sebelumnya banyak banget yang menyebutkan kalau Santorini yang ada di Yunani adalah peninggalan Atlantis yang udah runtuh. Secara lokasi dari Santorini ini adalah bekas letusan gunung api Thera yang dikabarkan menghancurkan kota Atlantis, guys. Apalagi Santorini ini terletak di Yunani yang merupakan asal muasal dari Plato. Tapi ternyata guys, di tahun 2018 ada tim arkeologis yang menemukan bukti konkret bahwa Atlantis ini benar-benar ada. Dan bukti ini berada di National Park yang ada di Spanyol yang bernama Spain's Doñana National Park. Jadi guys, cagar alam ini berlokasi di pinggir pantai Spanyol yang dipercaya di bawah laut, gak jauh dari pinggir pantai itu terdapat kota Atlantis yang tenggelam. Dan lokasinya dekat sama Selat Gibraltar yang digambarkan oleh Plato. Di National Park itu ada lingkaran besar yang diyakini seperti pusat kotanya Atlantis. Dan katanya juga ada peninggalan-peninggalan dari menara-menara kuno yang ada di Atlantis dan juga reruntuhan kuilnya Poseidon guys yang berwarna biru kehijauan. Gak cuma itu, di bawah lautnya ditemuin sisa-sisa tangga laut yang panjang dan tanda-tanda bangunan yang terkena tsunami, yaitu salah satu bencana yang menghancurkan Atlantis. Mereka ini juga melakukan penelitian terhadap material lingkaran tembok besar yang diyakini dibangun oleh manusia. Dan setelah hasilnya keluar, ternyata guys, material reruntuhan ini berasal dari 10.000 sampai 12.000 tahun yang lalu. Gak cuma tim arkeolog itu aja, ternyata guys di tahun 2004 National Geographic mengatakan kalau Atlantis berada di lokasi yang sama. Dan ada satu arkeolog lagi yang bernama Elena Maria Wishow yang mengatakan kalau Atlantis ini memang berada di Doñana National Park dalam bukunya yang berjudul Atlantis in Andalusia. Tapi guys, ternyata nggak cuma di Santorini dan Spanyol aja prediksi lokasi dari Atlantis. Ternyata Indonesia, negara kita nih, juga masuk ke dalam prediksi lokasi dari Atlantis. Jadi emang banyak guys teori yang menyebutkan kalau Atlantis adanya di Indonesia. Makanya ada yang menyebut Indonesia sebagai The Lost Atlantis. Karena dulunya nih, sebelum zaman es berakhir, ada sebuah benua yang diyakini sebagai Atlantis bernama Sundaland.
Tapi guys, diperkirakan Sundaland ini tenggelam dan sisa-sisa dari benua ini menjadi menjadi Pulau Sumatera, Jawa dan juga Kalimantan. Dan diyakini satu pulau penting yang merupakan peninggalan asli dari Atlantis adalah Pulau Natuna yang ada di Riau. Nah, walaupun teori Atlantis ada di Indonesia ini masih diperdebatkan karena memang bertentangan dengan ceritanya Plato, ada beberapa bukti kenapa Indonesia sampai disebut sebagai The Lost Atlantis. Yang pertama, Atlantis disebutkan memiliki alam yang dikelilingi oleh gunung berapi. Nah, seperti yang kita tahu guys, Indonesia ini banyak memiliki gunung berapi yang tersebar di setiap pulau yang ada di Indonesia. Nah, kan dikatakan kalau dulunya nih Atlantis merupakan dataran besar yang akhirnya hilang dan bisa jadi dataran itu terbagi-bagi menjadi beberapa pulau yang ada di Indonesia akibat adanya pergeseran lempeng dunia. Yang kedua, Atlantis dikatakan memiliki tanah yang sangat subur. Nah, kalau yang ini udah nggak heran lah guys, Indonesia tanahnya di mana-mana juga subur. Terus kekayaan alam di Indonesia banyak, berlimpah. Dan yang ketiga, dikatakan kalau Atlantis punya banyak binatang eksotis, terutama gajah dan juga banteng. Di Indonesia banyak banget gajah Sumatera. Ya kan? Udah gitu Indonesia juga banyak banteng dan banyak hewan eksotis. Jadi bisa aja guys, teori keberadaan Atlantis di Indonesia tuh bisa jadi benar. Nah, sampai sekarang guys, banyak banget teori-teori tentang kebenaran dan juga keberadaan Atlantis yang mungkin bisa jadi nggak akan selesai untuk diperdebatkan. Karena bisa aja sisa-sisa dari Atlantis ini udah tersebar ke berbagai tempat akibat terbawa arus atau adanya pergeseran lempengan-lempengan bumi. Karena kan emang ada teori yang mengatakan kalau sebenarnya Atlantis adalah sebuah daratan atau benua yang tenggelam dan bisa jadi benua itu akhirnya muncul kembali menjadi pulau-pulau kecil. Atau memang kembali ke teori sederhana di mana Atlantis cuma sebuah cerita fiksi atau mitos aja yang dikarang oleh Plato untuk menggambarkan sebuah negara yang dia impikan. Atau bisa jadi Atlantis memang masih ada dan meneruskan kejayaannya tapi di bawah laut dan penduduknya berubah dari manusia menjadi mermaid. Nah, kalau menurut kalian nih gimana? Apakah Atlantis benar-benar cerita fiksi atau Atlantis benar-benar ada? Langsung aja komen di bawah. Oke, segitu dulu tuh story untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian suka sama video ini, langsung aja share ke teman-teman kalian. Nah, kalau kalian menonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tuh, pamit. See you guys on the next video and bye!